Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan kami masih bernapas dan kami hidup karena Tuhan. Maka sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, kami adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengar, bisa menyucikan hati dan pikiran kami. Sekalipun firman-Mu singkat tapi menjadi berkat, dan kami naikkan juga doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai ayat 21. Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai ayat 24 maksud kami 24. Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai ayat 24. Kesaksian Yesus tentang diri Yesus. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak menjawab, engkau berasal setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jika seorang meninggal sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada Sabat. Jangan menghakimi apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Oke. Betapa penting kita menjaga hati yang baik. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Betapa kita menguasai pikiran kita yang suci, betapa kita menjaga pikiran kita yang bersih. Dan pikiran yang jahat akan timbul perbuatan yang jahat. Sebab manusia tidak tingkat komik, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Dalam jiwa ada perasaan, ada keinginan, ada kemauan. Keinginan, perasaan, atau katakan kehendak, keinginan, perasaan, kehendak. Tiganya harus kita kuasai. Kalau tidak hati-hati, hidup ini jadi rusak. Kenapa demikian? Sebab Alkitab menulis pada ayat yang ke-18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, orang itu mencari hormat bagi dirinya sendiri. Barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran. Barang siapa berkata-kata dari diri sendiri, mencari hormat bagi diri sendiri. Kita kata-kata, ya kita hendak Roh Kudus.
istri manusia. Siapa manusia ingin puji? Daging senang puji. Kalau tidak hati, semua aku. Lupa kita Allah Tuhan. Tuhan memakai kita hanya alat. Kalau tidak hati yang keluar aku. Ini karena aku berhasil. Ini karena kerjaku yang keras. Ini aku. Lihat khotbahku, lihat pelayananku. Semua aku. Justru Tuhan mau. Bukan aku. Kenapa? Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Roma 11 ayat 6. Dari dia, untuk dia, dan untuk kamu. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, semua harus kembali untuk hormat, kemuliaan Tuhan. Bukan buat kita. Kalau tidak hati-hati, hati pikiran kita jahat, hati kita kotor, otomatis masa akhir yang keluar untuk kepentingan diri kita, aku kita, bukan untuk Tuhan. Kita menyembah, kita mengagungkan, kita melayani, kita diberkati, semua harus kembali untuk hormat, untuk kemuliaan Tuhan. Ingat Roma 11 ayat 36. Dari dia, untuk dia, dan untuk kemuliaan dia. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik makan minum semuanya untuk kemuliaan dia. Puji Tuhan, hidup kita ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka jangan serupa dengan dunia, berubah. Ya, mari sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, menteraikan dalam hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Dewan Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari semua takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.